5 calon oknum polisi dan 2 ASN dipecat, dan juga mendapatkan sanksi pidana karena menerima suap dari puluhan calon Bintara tahun 2022. Pemberantasan rokok ilegal terus dilakukan di Kabupaten Pati. Warga diminta tak produksi, menjual, dan membeli rokok secara ilegal. Happy Salma dan Nicholas Saputra menemui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk menggelar pertunjukan di Solo. Selamat sore pemirsa, saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, kantongi uang suap total 9 miliar dari puluhan calon siswa Bintara tahun 2022, Polda Jawa Tengah menjatuhkan sanksi pemecatan dengan tidak hormat terhadap 5 oknum polisi dan 2 ASN. Selain dilakukan pemecatan, ketujuh calon tersebut juga mendapatkan sanksi pidana dan saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah. Sesuai instruksi Kapolri saat memimpin Rakernis SDM Polri di Kepulauan Riau, pada Senin pagi Kapolda Jawa Tengah langsung melakukan sidang peninjauan kembali kepada 5 oknum anggota Polri yang tertangkap tangan dalam melakukan pungutan liar pada puluhan calon Bintara Polri tahun 2022. Kelima oknum polisi yakni Kompol AR, Kompol ZN, AKP CS, Bribka Z, dan Brigadir EW, selain akan dilakukan pemecatan juga akan dilakukan penyelidikan oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah. Dari hasil peninjauan kembali oleh Kapolda Jawa Tengah, Kabid Humas Polda Jawa Tengah mengakui kelima oknum polisi serta 2 ASN yang melakukan pungutan liar terhadap puluhan calon siswa Bintara Polri terbukti mengumpulkan uang senilai 9 miliar rupiah. Untuk hasil pungutan oleh oknum tersebut, kini sudah dikembalikan ke masing-masing orang tua calon Bintara Polri. Dari mereka sudah tahu nomor telepon orang tua yang bersangkutan. Setelah lulus mereka ditelepon, gitu. Jadi setelah lulus mereka ditelepon, Pak, anaknya lulus, Bapak mau kasih berapa? Nah, jadi setelah itulah proses menembak di atas perang itu, padahal itu tidak mempengaruhi hasil dari pengumuman yang dilakukan oleh personil, ya. Karena konsep betah betul-betul sudah dilaksanakan secara ketat, diawasi oleh pengawas eksternal. Selanjutnya, usai dilakukan sidang peninjauan kembali, 5 oknum polisi diberikan waktu 3 hari untuk melakukan banding. Namun Kapolda Jawa Tengah menegaskan tetap akan melakukan pemecatan terhadap 5 oknum polisi yang terlibat dalam melakukan pungutan liar tersebut. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pasar oleh-oleh di Solo segera diramaikan oleh salah satu brand oleh-oleh terkenal asal Bali, milik Aji Krishna. Rencananya toko tersebut akan mulai beroperasi pada 2024 mendatang. Aji Krishna menemui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di kantor Balai Kota pada Senin 20 Maret 2023 kemarin. Dalam kunjungannya tersebut, Aji Krishna mengungkapkan keseriusannya untuk berinvestasi di Kota Solo. Meski begitu, dirinya enggan mengungkapkan nilai investasi yang akan diberikan di Kota Solo. Sementara itu pihaknya mengungkapkan alasan pemilihan Kota Solo sendiri, lantaran Kota Solo dinilai sebagai kota junjungan pariwisata di Jawa Tengah bagi orang-orang yang tinggal di ibu kota Jakarta atau daerah lainnya. Jogja dulu, akhir tahun ini, 6 bulan kemudian semoga berjalan lancar sesuai harapan. Setelah itu saya putuskan buka di Solo. Konsepnya akan seperti apa nanti? Konsepnya namanya Krishna Oleh-oleh Nusantara, mengutamakan produk-produk UMKM yang ada di Jawa Tengah, terutama Solo, bukan oleh-oleh Bali. Menurutnya, destinasi wisata di Jawa Tengah sangat luar biasa. Selain itu, produk UMKM di Indonesia, 70%-nya adalah produk UMKM di Jawa Tengah, sedangkan 30%-nya merupakan produk di luar Jawa Tengah. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka mengatakan, masuknya investasi dari salah satu brand oleh-oleh terbesar tersebut tentunya akan menambah pendapatan asli daerah,
dan menaikkan pertumbuhan ekonomi Kota Solo. Incar banyak. Yang saya suka dari Bang Haji, kan aku sebenarnya masih kenal suwe karo Bang Haji. Dia itu kalau ke semua tempat, maksudnya di luar Bali ya, dia pasti sowan sik karo pemilik toko oleh-oleh yang ada di tempatnya itu, dan pasti kabeh diajak kerja sama harus sama aku semua. Jadi tidak semuanya produknya dia di tokonya produknya dia atau enggak, produk orang-orang lain, toko-toko yang sudah established semuanya diajak kerja sama. Dalam hal ini Gibran optimis, maksudnya investasi ke Kota Solo ini nantinya akan mengoptimalkan beberapa aset pemerintah kota yang selama ini dinilai masih belum produktif. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, dua artis ibu kota Happy Salma dan Nicholas Saputra menemui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Balai Kota Solo pada Senin sore 20 Maret 2023. Pertemuan mereka di kantor Balai Kota Solo tersebut membahas pentas seni di Kota Solo yang nantinya akan mereka mainkan. Inilah dua artis ibu kota yang datang berkunjung ke Balai Kota Solo. Dua artis tersebut adalah Nicholas Saputra dan Happy Salma, di mana kedua artis tersebut datang untuk menemui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Dari pertemuannya tersebut, Happy Salma mengaku terinspirasi dari Mangkunegoro 10 dan Gibran, serta ingin melihat apa yang mungkin bisa dilakukan terkait budaya Nusantara di Kota Solo. Pengennya juga kita membuat pertunjukan nggak hanya di Jakarta, tapi ada beberapa tempat lain. Dan kita melihat sepertinya Solo menarik ya, sepertinya Solo membuka ruang untuk kolaborasi yang tidak hanya budaya Jawa, tetapi banyak budaya-budaya Nusantara. Jadi masih seputaran. Kemungkinan lokasi yang akan dipilih? Kita masih belum tahu, tapi yang pasti lokasi yang berjodoh sama kita. Ia juga menyebut para leluhur melakukan diplomasi budaya sejak ratusan tahun lalu. Gibran juga telah melakukan pameran Java in Paris di Le BHV Marais, salah satu departemen store terbesar di Prancis yang membuat pihaknya kagum. Happy juga mengaku masih belum tahu terkait konsep seni pertunjukan yang akan dilakukan di Kota Solo. Namun upaya itu menurutnya membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Nicholas menambahkan Kota Solo telah menjadi wadah budaya Nusantara dengan adanya atraksi seni budaya dari luar Jawa. Salah satu contohnya adalah pentas budaya Gebyar Nyepi tahun Baru Saka 1945 di Balai Kota Solo akhir pekan lalu. Dari tempat-tempat di luar Jawa, gitu, misalnya bukan budaya Jawa saja, seperti kemarin acara Bali ya Mas ya. Ada Gogo, Pawaya Gogo, Rejang Renteng, terus dan itu kami melihatnya sebagai sebuah tempat yang punya yang memiliki kemungkinan untuk segala macam bentuk kolaborasi yang kaitannya dengan seni dan budaya. Dalam hal ini, Happy Salma juga menyampaikan bahwa dirinya melihat Kota Solo sebagai sebuah tempat yang memiliki kemungkinan segala macam kolaborasi terkait dengan seni dan budaya. Sedangkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka juga mengatakan pertunjukan tersebut akan berlangsung sebelum akhir tahun 2023 di Kota Solo. Beliau sudah memilih lokasi ya, tenang aja. Di pura lagi? Mungkin Meeting rahasia ya. Beliau sudah memilih lokasinya. Mereka berdua kan memang udah intens gawe acara-acara kayak gini. Ya, ini kebetulan mau bikin di Solo ya. Diketahui terkait tema seni pertunjukan dan lokasi pertunjukan juga sudah dipilih oleh Nicholas Saputra dan Happy Salma. Namun hingga kini Gibran masih enggan menjelaskan terkait lokasi tersebut. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia
sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, cinta tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Pemberantasan rokok ilegal terus diupayakan. Meski pada tahun 2021 hanya ada 1 kasus yang dilimpahkan ke kejaksaan, namun sosialisasi dan penindakan terus digencarkan. Warga Pati diminta tak produksi, menjual, dan membeli rokok secara ilegal. Sosialisasi dan penindakan rokok ilegal terus diupayakan, baik dari Bea Cukai Kabupaten Kudus, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Kejaksaan Negeri Pati. Hal ini dikarenakan dapat menyebabkan potensi kerugian negara yang besar. Seiring dengan hal tersebut, dalam acara sosialisasi gempur rokok ilegal yang terselenggara di Pendopo Kabupaten Pati, penyuluh dari Bea Cukai Kudus Martin Prastowo mengungkapkan kegiatan ini sebagai sarana sosialisasi dengan masyarakat Kabupaten Pati. Dalam hal ini, pihak Bea Cukai Kudus juga selalu berkoordinasi dengan Kejari, serta Satpol PP Pati dan masyarakat umum untuk bahu-membahu memberantas peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Pati. Dalam paparannya, Martin juga menyampaikan hasil pungutan yang dikenakan atas barang kena cukai ini nantinya dapat dibagikan ke daerah penghasil cukai dan tembakau atau akrab disebut DPHCHT, dengan pembagian 40% ke sektor kesehatan, 10% untuk aparat penegak, dan 50% untuk produsen rokok ilegal. Anda, jika negara itu tidak memiliki pemasukan atau pendapatan, dampak ke masyarakatnya pun juga besar. Jadi sangat penting bagi masyarakat untuk membeli rokok yang legal. Sementara itu, Kepala Satpol PP Pati, Sugiono, juga mengungkapkan ajakan kepada masyarakat untuk tidak memproduksi, membeli, serta mengedarkan rokok ilegal. Hal ini dikarenakan dapat merugikan negara. Ibu, bapak jangan lagi lah menjual. Apalagi kami langsung ke lapangan. Ya. Ini ditemukan jenengan menjual, mengedarkan barang-barang yang rokok ilegal ini, tolong jangan dipakai lagi. Karena ada tindak pidananya, negara ruginya juga rugi. Karena nanti bisa ditindak, ada hukuman pidananya di sana. Pihaknya bersama 2 tim deteksi dini dan penindakan dari unsur Bea Cukai Kudus, Satpol PP, Polresta, serta Disperindak Pati pada triwulan keempat tahun 2022 lalu telah menindak 12.239 rokok ilegal yang kemudian dimusnahkan di kantor Bea Cukai Kudus. Sementara pada Maret ini,
Pihaknya juga turut menindak ratusan rokok ilegal tanpa cukai di wilayah Sukolilo. Dengan adanya kejadian tersebut, pihaknya berharap masyarakat Kabupaten Pati tak memproduksi, menjual, serta membeli rokok ilegal. Lantaran tak hanya merugikan diri sendiri, namun juga merugikan bagi negara. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Polresta Pati gelar penyusunan standar SIM dan SKCK. Agak Indah ini menghadirkan jajaran tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan media untuk menampung aspirasi dan masukan dari tamu undangan. Online sudah berjalan Pak di Demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama pelayanan yang berkaitan dengan surat izin mengemudi dan surat keterangan catatan kepolisian, Polresta Pati menggelar acara penyusunan standar pelayanan SIM dan SKCK. Mengingat dua elemen ini cukup dekat dengan kepentingan masyarakat. Dengan mengundang instansi pemerintah yang berkompeten, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta lembaga swadaya masyarakat dan media, Polresta berharap dengan adanya kegiatan tersebut, standarisasi ini dapat membuka masukan dan aspirasi demi meningkatkan pelayanan. Dalam agenda ini, tamu undangan juga dilibatkan aktif untuk bertanya maupun memberi masukan terkait regulasi standar pelayanan SIM dan SKCK. Sementara itu, Kompol Aspauri selaku Kasat Lantas Polresta Pati mengungkapkan, hingga kini tak mengalami kendala yang berarti dalam pelayanan ini. Menurutnya, pelayanan SIM dan SKCK sedikit terkendala jika dua elemen tersebut permintaannya membludak sehingga terjadi antrian. Sedangkan jika tidak ada antrian, pembuatan dua item ini hanya menghabiskan waktu 10 hingga 15 menit saja. Dari tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian dari teman-teman media, termasuk LSM, tentunya kami memberikan masukan-masukan yang ingin kami dapatkan dari beliau-beliau semuanya, sehingga ini akan menjadi bagian daripada evaluasi kami dan ini menjadikan perbaikan kami ke depan. Kami berkomitmen bahwa Satlantas Polresta Pati terus berbenah sehingga memenuhi harapan daripada masyarakat terkait dengan pelayanan. Sementara itu, dalam sambutannya Kombes Pol Andika Bayu Aditama juga menuturkan agenda ini sebagai sarana evaluasi dalam meningkatkan pelayanan Polresta Pati. Hanya ke depan untuk standar pelayanan publik di Polresta Pati ini bisa lebih baik lagi. Tak hanya itu, pihaknya juga berharap dengan beragam masukan, aspirasi serta evaluasi yang ada menjadi saran dalam meningkatkan pelayanan, serta terjadi kecepatan dan ketepatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat puas terhadap pelayanan di Polresta Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.